Saya Sania Faida, kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Pembangunan di Kabupaten dan Kota Bogor terbilang masif. Kini bisa kita lihat ada Tugu Pancakarsa di kawasan Sentul. Ada juga taman-taman di bilangan Cibinong dan sekitarnya. Di Kota Bogor juga kita disuguhkan dengan taman kota yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Tribuners yang di luar Bogor mungkin ingin tahu juga nih, pembangunan apa saja yang sudah ada di wilayah Bogor. Malahan ada beberapa yang kini menjadi ikon baru, baik untuk kota maupun Kabupaten Bogor. Penasaran bagaimana bentuknya? Mari kita simak videonya berikut ini. Hampir setiap jengkal alam di Bogor merupakan kepingan sejarah. Bangunan, budaya, sampai udaranya yang sejuk masih menjadi magnet penarik pelancong untuk datang. Puing demi puing menyimpan cerita lama tak mungkin pudar. Hela ke hela serupa mozaik utuh potret menggebu semangat perjuangan. 540 tahun lamanya Bogor kokoh berdiri. Tumbuh dengan beragam kepemimpinan, bermisi membangun dan mempercantik. Kumuh pernah menjadi wajah, macet bahkan menempel sebagai momok yang membayangi perkembangan kota. Berbagai inovasi dicanangkan guna menghantam stigma penutup primadona Bogor. Bogor, kini wajah etalase mukian menawan. Tugu Kujang masih gagah menyambut pendatang. Kebun raya tetap hijau, walau dirundung polemik akibat gebrakan. Sabarnya stasiun Bogor meski dihujam sikap egois angkot. Surya Kencana makin menawan, walau hanya di mata wisatawan. Bogor, inikah wajah barumu sekarang? Sejak era kolonial, stasiun Bogor memiliki posisi penting dalam hal jalur kereta api rute Bogor-Jakarta. Stasiun yang selesai dibangun tahun 1881 ini berdiri di jantung kota Bogor, tepatnya di Jalan Kapten Muslihat, Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Menjadi bagian penting dari hiruk-pikuk kegiatan masyarakatnya, stasiun Bogor terus membenahi diri. Wajah yang awalnya menghadap ke bagian timur, kini dipindah ke arah barat. Tampilan bangunan lama pun tak nampak saat ini. Gedung bertuliskan tahun 1881 Bogor, justru dinikmati warga juga wisatawan di alun-alun. Kini para pengelaju masuk stasiun Bogor melalui Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Mayor Oking. Tak hanya wajah, sistem keberangkatan pun tak lagi sama. Sedari menggunakan tiket kertas, kini menggunakan kartu dengan sistem canggih. Pun demikian dengan keretanya. Kesemrautan kereta ekonomi sekarang sudah tertata modernisasi dari KRL Komuter Line. Tak hanya rute Bogor-Jakarta, stasiun Bogor juga melayani transportasi menuju Sukabumi dengan KA Pangrango. Upaya keras PT KAI dalam menata wajah stasiun Bogor juga sinergi dengan program pemerintah Kota Bogor. Kawasan yang dulunya menjadi sarang PKL, saat ini tertata rapinya pedestrian. Sayang, sikap penegak perda masih menciut ketika dihadapkan dengan sopir angkot yang tak mau mengalah menunggu penumpang di sekitaran stasiun Bogor. Tepat di arah timur stasiun Bogor, alun-alun Kota Bogor congkak mentereng menjadi ikon baru. Desain modern mirip konsep ruang terbuka di Eropa itu dibangun dengan kocek 1,5 miliar rupiah. Goretan tangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil direalisasikan di atas 1,7 hektar. Alun-alun di Jalan Kapten Muslihat ini dinilai paling spesial se-Jawa Barat. Betapa tidak, alun-alun Kota Bogor dibuat atas perpaduan unsur sejarah dan religi yang kuat. Lokasi yang dulunya merupakan Taman Ade Irma Suryani ini berdampingan dengan Masjid Agung juga bangunan sejarah stasiun Bogor. Jika memadukan sejarah,
Lantas, mengapa patung Kapten Muslihat tak lagi dipajang di alun-alun kota Bogor? Ya, semua tokoh masyarakat maupun budayawan dan lain-lain ya mempertanyakan hal itu. Kenapa sampai sekarang hilang? Kemana gitu kan? Itu yang dipertanyakan. Seharusnya tidak perlu dihilangkan karena tidak mengganggu apa-apa. Walaupun tidak dihilangkan juga monumen itu. Kenapa? Itu sejarah yang sangat betul-betul punya punya historis yang melekat. Karena Kapten Muslihat itu memang gugurnya di situ, bertempurnya di situ, ya maka dijadikan jalan Kapten Muslihat. Itu untuk dikenang oleh para generasi penerus bahwa di situ pernah terjadi pertempuran melawan tentara Inggris saat itu. Dan sekarang kantor polisi sekarang markasnya di situ, tentara Inggris ya. Disitulah beliau gugur. Alun-alun kota Bogor serupa tapi tak sama dengan Taman Sempur. Ruang terbuka publik yang dulunya merupakan lapangan sepak bola disolek menjadi taman saat kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya. Lapangan di tanaman rumput khusus bin mahal. Fasilitas ditata hasil kumpul dana CSR. Skatepark dibangun memenuhi kaula muda yang masih menggebu-menggeluti hobinya. Lapisan styrene butadiene rubber atau SBR dan ethylene propylene diene monomer atau EPDM di jogging track memanjang penghobi lari di Taman Sempur. Tak hanya wahana bermain dan olahraga, di Taman Sempur juga menjadi ajang pegiat komunitas untuk menunjukkan eksistensinya. Warga dan wisatawan yang berkunjung pun tak perlu khawatir kehabisan makanan juga minum. Pemkot Bogor menata para pedagang PKL di satu titik. Di sana, para warga bisa menikmati banyak fasilitas seperti tempat membaca buku gratis. Ada juga fasilitas penunjang seperti toilet portable. Aliran Sungai Ciliwung yang menjulang membuat suasana di Taman Sempur semakin nyaman. Udara di Taman Sempur terbilang segar karena lokasinya yang berada persis di samping kebun raya. Kebun Raya Bogor merupakan kebun raya tertua di Asia Tenggara. Di usianya yang sudah menginjak 2 abad, KRB terus berevolusi menjaga marwah konservasi. Tahun 2018 lalu, Kebun Raya Bogor masuk daftar sementara warisan dunia. Dulunya, Kebun Raya Bogor hanya dijadikan sebagai kebun percobaan bagi tanaman perkebunan yang akan diperkenalkan di Hindia Belanda. Pada perkembangannya pendirian Kebun Raya Bogor justru menjadi awal perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Tak ayal, tahun 1842 lahir Institut Ilmu Pengetahuan Bibliotheca Bogoriensis. Herbarium Bogoriens di tahun 1844. Kebun Raya Cibodas tahun 1860. Laboratorium Trup tahun 1884 dan Museum dan Laboratorium Zoologi di tahun 1894.
adalah Fitri, saya merupakan pemandu di Kebun Raya Bogor. Jika kita membahas mengenai sejarah Kebun Raya Bogor, tentunya Kebun Raya Bogor saat ini dan dulu sangat berbeda sekali. Pertama kali didirikan Kebun Raya Bogor itu pada tanggal 18 Mei tahun 1817, yaitu sekitar 205 tahun yang lalu, didirikan atas ide atau gagasan seorang ahli tanaman berkebangsaan Jerman yang bernama Profesor Reinward. Nah, tujuan pertama pendirian Kebun Raya Bogor ini yang pertama adalah mereka ingin memanfaatkan halaman belakang Istana Bogor sebagai kebun percobaan untuk tanaman yang bernilai ekonomi. Seperti apa sih contohnya? Yaitu kelapa sawit, kinah, vanila atau vanili, dan juga pohon-pohon lainnya yang menghasilkan dari segi ekonomi. Kemudian untuk saat ini fungsi Kebun Raya Bogor yaitu sangat berbeda, karena fungsi yang pertama Kebun Raya Bogor sebagai tempat konservasi ex situ, di mana kita menyimpan berbagai macam tumbuhan dan tanaman yang kita simpan atau yang kita koleksi di sini. Kita bawa dari habitat aslinya di hutan, kemudian kita simpan atau kita pindahkan ke Kebun Raya Bogor. Maka dari itu tugas fungsi atau tugas utama Kebun Raya Bogor yaitu sebagai tempat konservasi. Yang kedua adalah sebagai tempat penelitian, ketiga pendidikan, keempat pariwisata, dan yang terakhir adalah jasa lingkungan. Nah, itu sekilas mengenai sejarah berdirinya Kebun Raya Bogor. Sampurasun. Saya Pak Atma akan menjelaskan tentang batu yang berada di dalam Kebun Raya Bogor, tidak jauh dari makom Ibu Ratu Galuh Bangku Alam. Jadi batu ini dinamakan batu Semar. Kenapa dinamakan batu Semar? Karena dulu ada sejarahnya. Sebelum ada di sini, ini batu posisinya di bawah kali ya. Ini waktu dari zaman Bapak Presiden Soekarno ya, karena ada sejarahnya ya. Ini dari pewayangan juga ya, Eyang Semar. Seputaran Kebun Raya Bogor juga terdapat ikon kota Bogor yang sangat khas, yakni Tugu Kujang. Tugu Kujang berdiri kokoh di pusat kota sejak 4 Mei 1982 dengan tinggi 25 meter. Tugu Kujang dibangun di masa kepemimpinan Wali Kota Bogor Ahmad Sobana. Dengan biaya 80 juta rupiah pada masa itu, Tugu Kujang kini menjadi ikon Bogor yang sangat khas. Nama Tugu Kujang sendiri diambil dari senjata tradisional yang merupakan pusaka dari suku Sunda. Kujang merupakan senjata yang sudah ada sejak abad ke-14 Masehi, tepatnya di masa pemerintahan Kerajaan Prabu Siliwangi.
Tugu Kujang salah satu ikon Kota Bogor. Berdiri dan diresmikan oleh Wali Kota R. Subana pada tahun 1982, persis pada hari ulang tahun Bogor, 3 Juni. Nah, sebelum dibangun Tugu Kujang, di sekitar itu adalah ada pohon beringin, ya, atau pohon beringin ya tidak terlalu besar lah. Itu karena itu pertigaan dulunya. Pertigaan, dan sebelum tahun 74 itu masih jalan itu satu melingkar dari Pasar Bogor sampai ke Sempur, sebab jalan Pajajaran itu tahun 70-an belum ada. Terminal baru dibangun tahun 1973-74 ya, pas ada jalan Jagorawi aja itu. Nah, itu untuk Tugu Kujang. Nah, jenis kujang yang ada pada Tugu Kujang itu jenis ciung, jenis kuntul, ya, karena di dalam bersumber dari Pantun Bogor. Pantun Bogor itu bisa juga dibilang Babad Pajajaran atau Pantun Pajajaran. Itu tertulis ada 6 jenis ciung. Ya, sampai sekarang saya sebagai pembuat kujang mengikuti apa-apa yang tertulis dalam Pantun Bogor atau Pantun Pajajaran. Jadi ada 6 jenis kujang: ciung, kuntul, jago, naga, badak, bangkong. Kemudian disusul satu lagi kujang wayang, itu hasil seminar diskusi mengenai kujang yang akan dihakikan tahun 2013 yang lalu. Sudah ketuk palu, jadi kujang ada 7 jenis. Nah, yang di Tugu Kujang itu jenis kuntul. Seharusnya menurut pendapat saya itu adalah kujang ciung seharusnya di sana. Kenapa kujang ciung? Kujang ciung itu kujang raja dan harus mata 9. Kenapa? Karena Bogor itu dipercaya sebagai pusat kerajaan Sunda yang berdiri pada tahun 696. Ya, dulu raja pertamanya Tarusbawa. Kemudian berdiri kerajaan Pajajaran tahun 1482. Ya, jadi Sunda Pajajaran, Sunda Galuh menjadi satu, jadi kerajaan Pajajaran. Nah, berpusat di sini. Raja Pajajaran pertama, ya Sri Baduga Maharaja, Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, atau kita kenal sebagai Prabu Siliwangi. Gitu. Pemerintah dulu merencanakan ada Tugu Kujang sebagai simbol bermulanya kerajaan Sunda di Bogor dan kerajaan Pajajaran di Bogor. Cuma sayangnya jenisnya kuntul, karena ya kita sama-sama memaklumi saja pada waktu itu dari tim perencana dan pembangunan Tugu Kujang di Kota Bogor belum mengerti jenis kujang. Jenis-jenis kujang baru dikupas, baru dipaparkan oleh budayawan Sunda, yaitu Anis Jatisunda pada tahun 1995. Itu pernah dimuat di Radar Bogor. Begitu tuntas dikupas mengenai kujang. Nah, sebelumnya belum ada. Jadi pengetahuan tentang kujang minim sekali. Kalaupun ada itu barangkali hanya mereka-reka saja, mengira-ngira saja begitu. Nah, setelah ada paparan dari Ki Anis Jatisunda mengenai kujang yang bersumber dari Pantun Bogor, baru sekarang masyarakat mengetahui bahwasanya kujang ada 6 jenis berdasarkan Pantun Bogor. Ditambah satu lagi jenis yaitu kujang wayang. Itu hasil seminar kemarin. Seharusnya memang kujang ciung mata 9 itu di sana, itu di Tugu itu. Makanya saya terus terang aja dengan teman-teman
yang ada di Yayasan Kujang Pajajaran selalu bermimpi, selalu berangan-angan adanya kujang raja di Bogor, yaitu Kujang Ciung matanya 9. Itu entah di mana berdirinya, entah di kabupaten, entah di kota Bogor. Itu kami memimpikan sekali itu adanya Kujang Raja. Begitu. Tugu Kujang berdiri atau diresmikan pada tahun 1982 ya. Kemudian ya begitu aja jadinya ya, sesuai mulai didirikan sampai sekarang seperti itu aja posisinya, bentuk dan sebagainya seperti itu, keadaannya pun seperti itu. Cuma setelah 2 tahun kemudian, jadi tahun 84 lah, mulai ada kegiatan para mahasiswa, utamanya para mahasiswa dari daya mahasiswa Sunda ya. Kemudian didukung juga oleh para pendaki, ya, pemanjat tebing, gabungan lah gitu. Itu membersihkan tugu itu, mulai dari atas sampai bawah. Nah itu rutin. Sepertinya tahun 2020 dah mulai nggak ada karena memang ada pandemi ya. Sebelumnya terus itu, setiap tahun rutin. Yang dilakukan oleh para mahasiswa gabungan dengan para pencinta olahraga panjat tebing. Itu ya. Sekarang belum dilakukan lagi tuh tradisi seperti itu. Padahal seharusnya ya dilanjutkan lah. Dulu tuh untuk menyuci, ngumbah kujang, tugu kujang, itu pakai ada acara ritual segala. Kita ngambil air dari 7 sumur, ya gitu tuh, orang anak-anak muda lah. Ya, saya hanya penonton aja. Masih di seputaran Tugu Kujang, ada juga Istana Bogor yang kini menjadi tempat bekerja Presiden Joko Widodo. Istana Bogor dibangun pada zaman kolonial yang dikenal dengan nama Palais Butenzoorg. Pada Agustus 1744, Istana Bogor didirikan Gustav William Baron van Imhoff dengan tujuan sebagai rumah peristirahatan. Desainnya terinspirasi dari kediaman Duke Marlborough di Inggris. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels tahun 1808 sampai 1811, didatangkan 6 pasang rusa total dari perbatasan India, Nepal yang kini menjadi ikon dari Istana Bogor. Ikon kota Bogor tentu tak hanya istana. Kini rasanya belum lengkap ke Bogor jika tak mencicipi kuliner di Jalan Surya Kencana. Selain tempat yang bagus dan penuh sejarah, kota Bogor juga identik dengan kulinernya. Pusat jajanan di Jalan Surya Kencana masuk list daftar lokasi yang patut didatangi wisatawan. Jalan Surya Kencana dibuat oleh Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808. Di tahun 1905, pemerintah Kota Bogor mengubah nama jalan ini menjadi Jalan Handelsstraat. Kemudian, zaman kemerdekaan diubah kembali menjadi Jalan Perniagaan.
Sampai akhirnya tahun 1970-an, Jalan Surya Kencana diresmikan. Di tahun 1853, Gubernur Jenderal J.C. Baud mengatur zona permukiman berdasarkan etnis tertentu untuk memudahkan pemerintah kolonial mengontrol masyarakat. Dalam kebijakan ini, melarang etnis Tionghoa tinggal di tengah kota. Untuk itulah traveler akan menemui banyak rumah penduduk asli Tionghoa, kuliner khas Tionghoa, dan aktivitas jual beli di sana. Maka tidak heran jika Jalan Surya Kencana kini dikenal sebagai kawasan pecinan. Ya, awal mulanya Surya Kencana ini kan nama yang dikenal sekarang. Tetapi kalau di era zaman dulu, itu namanya bukan Surya Kencana pastinya. Di era apalagi di zaman Belanda. Ini dikenal dulunya awalnya adalah di mana pemerintah Belanda membuat jalan sepanjang Anyer sampai Panarukan. Yang dikenal adalah jalan pos atau posweg, ya, posweg atau jalan pos. Nah, pada tahun 1905 itu dia berubah nama jadi Handelsstad, ya. Dan pada tahun sekitar setelah kemerdekaan itu berubah jadi namanya perniagaan. Karena di sana pusatnya orang bertransaksi jual beli, makanya dikenal dengan jalan perniagaan. Tetapi pada tahun 1970 itu dia berubah nama menjadi Jalan Surya Kencana. Nah, nama Jalan Surya Kencana itu adalah nama dari seorang Raden yang nama lengkapnya Raden Surya Kencana, sehingga nama ini dipakailah menjadi Jalan Surya Kencana. Itu perubahan nama dari 1808 sampai ke 1970-an. Waktu itu mungkin transportasinya tidak sebanyak di tahun 70-an atau sampai saat ini. Itu jalan ini masih jalan yang ya tidak terlalu padat dan jalannya juga tidak semulus seperti yang sekarang kita lihat. Jadi masih bercampur dengan tanah dan sebagainya. Jadi belum terbangun dengan jalan yang seperti sekarang kita bisa rasakan. Nah, jadi jalan utama ini yang menyambung atau menghubungi kota satu dengan kota yang lain. Misalnya orang mau ke Cianjur harus lewat Jalan Surya Kencana. Dan seperti itu. Dan untuk masalah transportasi, ya untuk orang-orang Belanda itu atau orang-orang Ningrat, mereka udah punya kendaraan ya. Tapi kalau pada umumnya untuk orang-orang kita, itu lebih banyak mereka naik kuda ya. Ada delman, ada kuda, dan ada mobil kayak apa ya, kayak oplet gitulah. Dan berjalannya waktu, dulu di Jalan Surya Kencana ini dua arah, nggak seperti yang sekarang kita saksikan di tahun-tahun sekarang. Ini dua arah. Dulu ada kendaraan yang berupa bemo. Jadi perubahan transportasi ini juga dirasakan dengan perkembangannya zaman gitu. Kalau sekarang kita lihat hari ini Surya Kencana banyak ruko, banyak segala toko-toko ya. Bahkan mungkin ada beberapa masih rumah tua. Tetapi kalau kita kembali mundur, bahwa Surya Kencana dulu nggak sepadat ini. Di sini ada Tangsi. Tangsi itu adalah pusat militer ya, dan sekarang sudah tidak ada gitu ya. Jadi Surya Kencana ini menjadi tempat yang paling strategis, dan karena perkembangan zaman akhirnya semakin padat dan yang rumah-rumah tua itu mulai berganti wajah menjadi rumah modern. Terutama mereka ini kan tempat berdagang, jadi rumahnya sudah berubah menjadi sebagian jadi ruko. Mungkin atasnya masih dipertahankan tapi bawahnya sudah jadi bentuk kayak ruko. Jadi kalau kita lihat sekali lagi zaman dulunya di Surya Kencana, ini adalah kota yang yang tidak sepadat hari inilah, karena itu perkembangan zaman. Transportasi pun berkembang sehingga kemacetan, orang bilang wah Surya Kencana macet. Ya karena pusat kuliner ya ada di Surya Kencana. Dari mana-mana mereka datang ke Kota Bogor pasti ke Surya Kencana. Ya terkenal dengan berbagai kulinernya, mulai dari asinan, makanan, ya, lalu roti dan sebagainya itu ada di sepanjang Jalan Surya Kencana Siliwangi. Di sanalah tempatnya orang semua datang untuk menikmati kuliner di Kota Bogor. Ya,
Sekali lagi kalau bicara soal Surya Kencana ini banyak makanan yang terakulturasi. Di antaranya makanan yang cukup banyak orang datang ke sini adalah cari soto kuning. Ya, kalau cari soto kuning pasti di Surya Kencana. Tetapi jangan lupa bahwa soto kuning itu pun ada generasinya. Ada beberapa yang jualan soto itu memang generasi dari ayahnya ke anaknya sekarang. Bahkan kalau kita tahu nasi goreng guanco, ya itu udah generasinya udah mulai ke cucu nih. Ya, jadi artinya udah 3 generasi ya, dari orang tuanya ke anak, sekarang ke cucunya. Lalu yang unik dari nasi goreng guanco ini ada di mana mereka bisa berkumpul kemanapun bertiga. Yaitu ada yang namanya kacang hijau sama sate sumsum terkenalnya di Kota Bogor. Jadi satu-satunya sate sumsum Pak Oo dibilangnya. Itu yang selalu bersama-sama kemanapun mereka pindah, mereka pasti bertiga. Nah ini juga menunjukkan kekompakan di antara lokal maupun orang Tionghoa. Mereka bisa bersama-sama membangun suatu usaha di tempat yang sama. Jadi inilah menunjukkan bahwa Surya Kencana ini untuk semua orang. Dan tadi saya sudah sampaikan, ada dari orang Madura, ada orang dari pemiliknya orang Arab gitu ya. Artinya di sini udah mulai terbuka, tidak hanya melulu orang Tionghoa. Dan makanannya pun udah terakulturasi banyak lah ya dengan makanan-makanan lokal juga gitu. Harapan saya sebagai warga masyarakat Bogor ya, yang mungkin tidak tinggal di Surya Kencana tapi saya tinggal di Siliwangi, tentunya dengan upaya pemerintah sudah membuat lebih indah Surya Kencana dengan tata lampu yang baik ya. Tentunya harapan saya ini betul-betul bisa dijaga, di maintenance agar tidak ada lampu yang mati, yang gelap, sehingga orang datang ke Bogor itu bisa menikmati keindahan Surya Kencana hari ini. Jadi sekali lagi harapan saya pribadi bahwa Bogor semakin dikenal banyak orang dan Bogor terbuka untuk semua orang dan Bogor bisa mampu berdiri dari ciri khasnya yaitu kulinernya sehingga mendatangkan orang-orang datang ke Kota Bogor. Selamat ulang tahun Kota Bogor, semoga jaya dan sukses selalu. Wilayah Bogor tak hanya dikenal dengan wisata dan kuliner saja, namun ada pula satu ikon Bogor yang kerap menjadi pusat perhatian, yakni Bendung Katulampa. Tak banyak yang tahu, Bendung Katulampa Bogor ternyata memiliki beragam kisah menarik di baliknya. Bendung Katulampa sendiri berlokasi di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Bendung Katulampa kerap menjadi pusat perhatian terutama musim hujan tiba. Pasalnya, Bendung Katulampa berfungsi sebagai warning system atau peringatan dini terkait potensi banjir di wilayah Bogor maupun Jakarta. Debit air yang masuk di Bendung Katulampa dapat menjadi indikator banjir atau tidaknya wilayah Jakarta akibat meluapnya Sungai Ciliwung yang mengalir dari kawasan puncak. Pembangunan Bendung Katulampa sudah direncanakan sejak tahun 1889 dan selesai dibangun pada tahun 1911 oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah pengawasan Prancis. Di zamannya, struktur bangunan yang juga hasil karya Insinyur Hendrik van Breen ini mampu mengairi areal irigasi seluas 7.145 hektar. Namun, kini tinggal melayani 333 hektar saja. Bendung Katulampa diketahui memiliki 4 buah pintu penguras dengan lebar masing-masing 4 meter dan 5 pintu pengambilan irigasi. Di Bendung Katulampa, terdapat indikator tingkat siaga yang mengacu pada ketinggian air yang mengalir di Sungai Ciliwung. Warna biru siaga 3 tinggi air 150 cm. Warna kuning siaga 2 ketinggian air 200 cm dan siaga 1 yang ditandai warna merah dengan tinggi air lebih dari 200 cm. Ketinggian air di Mercu Katulampa digunakan sebagai indikator besaran debit yang terjadi untuk diinfokan kepada petugas demi kesiagaan penanganan banjir. Bogor menjadi salah satu destinasi yang kerap dituju oleh wisatawan.
banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi. Satu di antaranya adalah wisata Telaga Saat. Telaga Saat yang memiliki luas 5,8 hektar ini berlokasi di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Lokasinya begitu asri, terlebih Telaga Saat berada di antara perkebunan teh dan perhutanan. Tak hanya itu, Telaga Saat yang merupakan titik 0 km Ciliwung itu memiliki spot foto yang instagramable. Hal lain yang tak kalah menarik adalah terkait asal-usul dari arti Telaga Saat. Dalam bahasa Sunda, Telaga berarti danau atau situ, sedangkan Saat adalah kering. Berdasarkan cerita turun-temurun, Telaga Saat sudah ada sejak zaman kerajaan. Ketika itu, Telaga Saat tidak terlihat seperti sebuah situ atau danau, melainkan lahan kering seperti daratan. Namun kenyataannya, lokasi tersebut adalah sebuah rawa seperti lumpur hidup. Kalau Telaga Saat itu sebetulnya dari dulu ya udah ada, cuman untuk peresmian dibukanya Telaga Saat itu tahun 2018. Cuma untuk dikelola desa wisata pada tahun 2020 bulan Oktober. Dulu alami natural lah, masih natural, cuman ada pembangunan dari PUPR diperluas karena ini hulu titik 0 Ciliwung ya, jadi diperluas untuk tampungan air dari hulu. Dibilang saat itu jadi di permukaan airnya itu tidak nampak air, yang nampak itu semak-semak kayak rumput-rumput paris gitu, padahal di bawahnya ada air gitu, karena memang mungkin beratus-ratus tahun endapan-endapan itu jadi seperti itu gitu. Nah, setelah tahun 2018 baru ada pengerukan dari PUPR, dari Korem. Nah, akhirnya terciptalah telaga yang banyak airnya gitu. Telaga Saat dialiri air dari beberapa mata air. Setidaknya ada 4 mata air yang mengalir ke Telaga Saat, yakni mata air Cipamulaan, mata air Gayonggong, mata air Cikahuripan, dan mata air Cikaemasan. Panorama alam ya, lebih ke panorama alam, pegunungan, pegunungan dan kebun teh. Terus ya inilah danau titik 0 ini, titik 0 Ciliwung. Seiring berjalannya waktu, Telaga Saat kian menarik untuk dikunjungi. Adanya fasilitas seperti musola, toilet, saung membuat Telaga Saat nyaman dikunjungi wisatawan. Bahkan, menurut pengelola, tak sedikit pejabat yang datang berkunjung ke Telaga Saat, termasuk Presiden Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Presiden Jokowi pernah menyambangi Telaga Saat pada tahun 2014. Saat itu, Jokowi tak sekedar meninjau titik 0 km Ciliwung. Namun, Jokowi juga turut melakukan penghijauan dengan menanam sebuah pohon. Untuk Telaga Saat sering dikunjungi oleh pejabat-pejabat publik ya, seperti salah satunya Presiden Jokowi waktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2014, dia sempat menanam pohon kayu putih, sampai sekarang masih ada. Selain Bapak Jokowi, dari Wakil Gubernur Jawa Barat, terus Bupati Kabupaten Bogor, Wali Kota Bogor, Bima Arya,
dan ada Danjen Kopassus. Keindahan, kebersihan, dan ketertiban Talaga Saat selalu terjaga. Hal itu tentu tidak terlepas dari peran pihak Desa Tugu Utara. Beragam upaya dilakukan pihak Desa Wisata Tugu Utara guna membuat Talaga Saat semakin menarik untuk dikunjungi. Rencananya, pihak Desa Wisata Tugu Utara juga bakal melengkapi fasilitas yang ada di Talaga Saat. Pihak desa pun berharap ke depannya Talaga Saat bisa terus menjadi destinasi wisata yang menarik di Puncak Bogor. Talaga Saat dulu belum bisa dikunjungi karena ini belum jadi media objek sih sebetulnya, hanya dangkal gitu ya, mata air yang dangkal, makanya dibilang tuh di nama Talaga Saat itu karena dangkal, nggak kelihatan airnya, jadi ilalang rumput. Tugu Pancakarsa merupakan ikon baru di Kabupaten Bogor. Tugu Pancakarsa berdiri di simpang sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Ade Yasin bersama jajaran meresmikan Tugu Pancakarsa pada 27 Desember 2021. Sebelum dibangun Tugu Pancakarsa, simpang sirkuit Sentul menjadi satu dari banyak titik kemacetan di Kabupaten Bogor. Kini dengan adanya ikon baru tersebut, kawasan simpang Sentul terlihat lebih tertata. Tugu itu juga merupakan gambaran dari cita-cita luhur pemerintah Kabupaten Bogor yang dikemas dalam program prioritas Pancakarsa. Pancakarsa sendiri ialah 5 tekad Bupati Bogor Ade Yasin dalam menjalankan tugas. Di antaranya Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun, dan Karsa Bogor Berkeadaban. Tugu Pancakarsa diyakini memiliki fungsi ganda, bisa mempercantik wajah ibu kota dan memecah kemacetan lalu lintas. Upaya mempercantik wajah bumi Tegar Beriman, pemerintah kabupaten juga sudah lebih dulu membangun stadion megah di wilayah Pakansari Cibinong. Kini menjadi markas tim Persikabo juga digunakan untuk ajang Liga 1. Pembangunan Stadion Pakansari sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2012, tepatnya pada era Bupati Bogor Rahmat Yasin. Hingga tahun 2016, pembangunan rampung dan langsung digunakan untuk ajang PON 19, Jawa Barat, dan Piala AFF 2016. Stadion Pakansari lantas diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Fasilitas di Stadion Pakansari pun tak main-main. Stadion ini mampu menampung 30.000 penonton. Rumput lapangannya pun menggunakan Zoysia Matrela tipe 2.